Perkenalkan Pak, nama saya Karina Putasian, dan di sini saya akan menjelaskan praktikum keempat di mana eh, sebelumnya adalah kasir dan ini adalah student information. Nah, di sini ada pertama kita buat sama konsepnya dengan yang konsep di awal tadi yang tentang kasir, di mana kita harus kita memasukkan code-code dalam beberapa file, di mana itu nanti akan terkumpul di app Java. Disitulah akan bisa kita lihat hasil finalnya. Di sini adalah address.java. Nah, di sini ada public class address, di mana kelasnya bernama address. Eh, Kelas ini nanti dipakai untuk mempresentasikan alamat yang terdiri dari kota dan jalan. Jadi ada city dan street. Lalu ada public string city, public string street. Nah, private ini, private string city itu menyimpan nama kota dan private string street ini menyimpan nama jalan. Nah, yang seperti tadi private itu hanya bisa diakses di dalam kelasnya. Jadi address ini nggak bisa langsung diakses di luar. Terus kita ada konstruktor di mana public address itu sampai dengan district, sampai dengan street. Nah, konstruktor ini dipanggil ketika membuat objek baru, eh, yaitu address. Nah, di sini. Nah, jadi terdapat parameter. Nah, parameternya itu adalah city dan street. Jadi dipakai untuk mengisi field. Nah, lalu di city sama dengan city. Di city ini adalah variabel milik objek, sedangkan city itu adalah parameter ya. Jadi sama untuk di street juga. Lalu get city. Di sini untuk mengembalikan nilai kota, get street itu mengembalikan nilai jalan. Nah, di sini ada public class main-nya. Nanti kalau misalnya lihat kita ada sistem println-nya. Jadi kalau misalnya kita masukkan, itu bisa jadi contohnya kita masukkan kota. Nanti bisa keluar kota itu contohnya kota Jakarta. Jalannya itu Jalan Sudirman. Gitu. Lalu lanjut ke course.java. Nah, di sini course.java ini eh, kita bagian kelasnya namanya course dan kelasnya ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah mata kuliah atau kursusnya, matkul. Lalu private string nama, private integer credits. Nah, di sini private string nama ini untuk menyimpan nama mata kuliah, contohnya pemrograman Java. Lalu private integer credit ini menyimpan jumlah SKS-nya dari mata kuliahnya. Lalu private ini hanya bisa diakses di dalam kelas course. Konstruktornya yang dipakai di sini adalah public course atau string nama. Jadi digunakan untuk membuat objek course-nya, parameter name dan credits-nya yang akan dipakai untuk mengisi field. Jadi this name sama dengan name adalah variabel milik objek, sedangkan name itu adalah parameter. Jadi sama untuk discredits-nya juga. Lalu lanjut ke home.java. Nah, ada kelasnya yang namanya adalah home. Lalu lanjut ke bagian private string model, owner, itu sama seperti tadi, yaitu menyimpan tipe data model, misalnya itu atau apa, yang lainnya address, menyimpan alamat, lalu lanjut ke public static, public home atau string model, ada this model sama dengan model, this owner sama dengan owner, this address, nah nanti ini pakai objek home, parameternya itu ada model, owner, city, dan street. Lalu lanjut this model ini jadi simpan model rumahnya, terus owner itu simpan pemilik rumah dan alamatnya. Lalu kita lanjut ke public string get model. Nah, di sini ada getter setternya juga, getternya. Nah, di sini ada getter method di mana public string get model, public person get owner, get address. Nah, kita ambil model rumah, kita ambil pemilik rumah, kita ambil alamat rumahnya. Jadi contohnya itu kita misal kita ambil penggunaannya itu sistem outprintland. Jadi kita setelah nanti kita cetak, jadi adalah misalnya model rumahnya itu model rumah minimalis. Terus pemilik rumahnya misalnya Karina, lalu kotanya itu tepatnya di kota Jakarta atau jalannya Jalan Sudirman. Lalu lanjut ke person.java. Nah, person.java ini bisa kita lihat bahwa public class-nya yang bernama person
Kelas person itu lanjut ke private string name, private integer age, di mana string name itu menyimpan nama orang dan age itu menyimpan umur orang. Lalu private-nya itu bersifat nggak bisa diakses kelasnya di luar kelas. Lanjut ada konstruktor, di mana konstruktor itu ada public person. Nah, konstruktor di sini ada string nama, integer age, dan this name sama dengan name, this age sama dengan age. Dan dipakai untuk membuat objek personnya. Jadi parameter name dan age-nya. Lanjut ke public string get name. Di sini ada getter metodenya. Ada get name, get age, dan uh, get name dan get age. Nah, di sini untuk mengembalikan nama orang dan mengembalikan umurnya. Lanjut ke public void work system outprintln, di mana metode ini kita mengembalikan nilai. Jadi saat dipanggil akan kita cetak ke layar. Jadi contoh kalau nama yang misalnya kita masukkan person name is working. Jadi person name, jadi name-nya ini bebas. Jadi misalnya kita buat nama Karina, person Karina is working. Nah, begitu contoh penggunaannya. Lalu lanjut ke student.java. Nah, di sini student.java itu ada kelas yang bernama student kelas student dengan extend person itu dimana berarti student mewarisi semua fieldnya dan metode dari kelas person. Ada name, get age, dan lain-lain. Lalu field, dia ada private string name dan private course, and role course-nya. Jadi kita bakal menyimpan NIM mahasiswa, private course-nya itu kita menyimpan mata kuliah yang diambil. Jadi berupa objek dari kelas course-nya. Lanjut ke public student. Nah, public student ini adalah konstruktor yang membuat objek student. Jadi ada super name age, di mana memanggil konstruktor kelas induknya untuk diisi nanti name dan age. This name sama dengan name itu menyimpan name atau atribut name ada getternya. Nah, getternya di sini ada public string get name. Nah, itu untuk mengambil nilai name. Lalu ada metode enroll mata kuliahnya itu. Jadi enroll course itu digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa ke suatu mata kuliahnya. Nanti kita get enroll lah, kita kembalikan mata kuliah yang sedang diambilnya. Lalu override method. Override method ini dia di sini override method itu berarti metodenya itu method work dari person di override diganti perilakunya. Jadi pada kelas person worknya bakal menampilkan misalnya person name is working. Jadi tapi pada student worknya ditampilkan. Jadi misalnya student nama is studying. Nah begitu workingnya bisa diganti. Nah, inilah yang menunjukkan polymorphism. Satu method work punya perilaku berbeda di kelas person dan student. Jadi misalnya contoh kita printlen itu kita akan memunculkan NIM, uh, misalnya NIM-nya 11S24051, namanya Karina, umurnya 20, mata kuliahnya pemrograman atau pemrograman berbasis objek atau PBO, SKS-nya itu ada 4. Jadi student Karina is studying gitu. Lanjut ke app.java. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jadi di sini saya akan lanjut ke yang praktikum keempat di mana ada app Java. App Java di sini untuk pengumpulan dari eh, input-input dari kita masukkan beberapa pengenalan atau dokumennya dari pada course, home, address, pesan, student, workable, dan sinilah terkumpul di app Java. Nah, di mana import Java util scanner itu mengimpor kelas scanner dari library Java untuk membaca input dari keyboardnya. Lalu nanti public class app, nah jadi kelasnya ini bernama app. Lalu public static void, di mana metode ini adalah metode main yang untuk fungsinya untuk titik masuk programnya. Jadi nanti program Java akan dimulai menjalankan program dari metode main tersebut.
Lalu ada scanner SC sama dengan new scanner, di mana untuk membuat objek scanner bernama SC untuk membaca input dari keyboardnya, misalnya di dalam sistem ini. Lalu lanjut ke di sini ada string student name, string student name, integer student age. Nah, di sini dia student name membaca input berupa string name mahasiswa, lalu student name ini membaca input string nama mahasiswanya, dan student age itu umur. Lalu lanjut ke string home model, address city, dan address street. Nah, untuk membaca data terkait eh, ini itu dia dari rumah rumah mahasiswanya. Jadi home model itu model rumah mahasiswanya. Misalnya eh, model rumah mahasiswa tersebut ada eh, contohnya bentuk type 36 gitu. Terus address city-nya dia ada kota tempat tinggalnya. Jadi di mana rumah tersebut di kota mana dan alamatnya di mana. Dan itu tadi tertera di address street, di mana jalan, nama jalan tempat tinggal tersebut. Lalu ada string course name sama dengan SC next line, di mana dan integer course credit sama dengan integer parsein. Nah, course name ini itu nama mata kuliah. Contohnya misalnya pemrograman Java atau pemrograman eh, PBO atau pemrograman berorientasi objek. Dan di sini ada course kredit, di mana course kredit itu jumlah SKS mata kuliah yang nanti diambil. Lalu lanjut ke person name, person-person sama dengan new student. Jadi di sini person-person new student ini membuat objek student yang merupakan turunan dari personnya. Kita gunakanlah data name, nama, dan umurnya, lalu akan disimpan dalam variabel bertipe person. Lanjut ke home. Home sama dengan new home. Home model, person, address city. Nah, di situ itu membuat objek home dengan informasinya tadi udah tertera bahwa model rumahnya, pemilik rumahnya siapa, kota, dan jalannya. Uh, Lalu lanjut ke course. Course sama dengan new course. Ada course name, course credits. Di sini itu membuat objek course dengan nama mata kuliah dan jumlah SKS-nya. Lanjut ke if person instance of student. Di sini dia untuk mengecek apakah personnya tadi itu benar-benar objek student. Lalu jika misalnya dia iya atau benar, maka akan di casting person ke student. Lalu lanjut ke panggil metode enroll course. Jadi itu untuk mendaftarkan mahasiswa ke dalam mata kuliah seperti yang udah kita kalau misalnya ada mata kuliah PBO untuk kita enroll untuk bisa kita mengirim tugas-tugas e-course ke dalam e-course kita. Lalu lanjut ke sistem out print learn atau SOP. Di sini ada sistem out print learn, ada person name plus person get name. Nah, itu menampilkan nama dan usia dari objek person. Lanjut ke sistem uh, if person instance of student. Jadi itu untuk mengecek apakah person adalah student dan student sama dengan student person itu untuk melakukan ya seperti di awal tadi dia melakukan casting person ke student supaya nanti bisa mengakses atribut khusus kayak mahasiswa. Lanjut ke sistem outprint learn atau SOP. Di sini ada student ID, student home model, student address. Di situ ada nih, jadi ini untuk menampilkan detail mahasiswanya. Ada NIM mahasiswa, model rumah, terus alamat rumahnya. Jadi alamat rumah itu gabungan nama jalan dan kota. Lalu ada sistem outprint learn yang kedua itu ada enroll course dan student get enroll. Itu menampilkan mata kuliah yang diambil mahasiswa beserta nanti jumlah SKS-nya. Terus student work itu mengambil metode worknya. Di sini bagian method work dia eh bisanya biasanya metode ini dia kayak override dari personnya. Jadi bisa berupa mahasiswa sedang belajar atau sejenisnya. Atau yang lain mungkin. Lalu terakhir itu ada SC close itu menutup objek scanner-nya. Nah, jadi app Java atau untuk pemrograman yang ini yaitu student information itu kita pakai pemrograman ini untuk membaca data mahasiswa seperti NIM, nama, dan umur. Lalu nanti membaca data rumah seperti model rumah, terus eh,
home, model rumahnya, dan kotanya, tempat tinggal rumahnya, dan jalannya di mana. Lalu membaca data mata kuliah, jadi nama mata kuliahnya apa dan jumlah SKS-nya berapa. Membuat objek, student, home, dan e-course-nya. Dan menghubungkan nanti mahasiswa dengan rumah dan mata kuliahnya. Lalu ditampilkanlah semua ke informasi ke layar. Terus di sini udah kita lihat, saya sudah compile sebelumnya. Jadi ada input yang kita masukkan, yaitu dari sini sampai sini. Eh, sampai sini. Nah, paper. Jadi di sini kita memasukkan, agak kita perbesar. Jadi di dalam pemrograman ini kita memasukkan ada NIM, nama, dan usianya, lalu model rumahnya apa, dan kota alamat. Misalnya kota alamat Sitoluama, lalu jalan alamatnya itu jalan PIDL. Di sini ada jalan PIDL dan nama mata kuliahnya ada PBO dan jumlah SKS-nya itu 4. Lalu kita lihat output yang dihasilkan. Nah, output ini kita bisa lihat bahwa outputnya itu ada person name, adalah apa, data-data utamanya seperti person name, person age, student ID, student home model, student address, enroll course, dan student. Dan dia di sini dikatakan bahwa murid tersebut dia sedang ngapain. Dia sedang belajar, dia sedang bekerja, dan di sini dia student tersebut sedang belajar. Lalu lanjut ke ini adalah person name itu seperti yang tadi dijelaskan, dan itu ini dibuat, eh, semua output adalah hasil pemetaan langsung. Jadi dari input yang kita masukkan tadi ke dalam objek studentnya, home, dan course. Lalu programnya nanti bakal menampilkan data yang bakal udah disimpan. Lalu dijalankanlah metode khususnya work untuk menampilkan aktivitas mahasiswanya. Eh, Mungkin sekian Pak presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata dan perkataan yang kurang pantas. Terima kasih Pak.